Jadi kita ngaji bareng ya. Bukan saya untuk niatan mencari popularitas, bukan. Bukan, tapi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang paling bermanfaat, yang paling baik adalah dialah yang paling bermanfaat. Ngaji masalah keutamaan ilmu ya. Fadlul ilmi halaman 15. Fadlul ilmi ya. Kenapa saya langsung baca kitabnya? Biar nanti tidak ada yang tidak ada yang komplain kalau ini asli memang dari pengambilannya dari kitab. Di sini dijelaskan pertama ya. Hadis pertama, wa'lam, ketahuilah annal ayati wal ahadits ad-dallati ala fadlil ilmi mutlaqan katsiratun syahiratun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu itu sangatlah banyak. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu. Dan di kitab ini itu tidak dipaparkan semuanya. Karena jika dipaparkan semuanya, itu khawatir musannif tidak membahas atau tidak akan cukup untuk membahas yang lain. Mungkin seperti itu. Apa saja keutamaan orang yang mencari ilmu? Di Al-Quran disebutkan Qauluhu ta'ala, ini terusannya ya. Sebagian dari ayat-ayat yang masyhur itu adalah Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kata Allah, apakah orang yang tahu tentang ilmu, orang yang berilmu, itu apakah sama? Apakah sama dengan orang yang tidak tahu? Jadi orang yang sudah berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sangatlah lain. Lain dalam segi apa? Lain dalam segi karakter, lain dalam segi hujjah, argumentasi, sudah lain. Ini memang sudah disabdakan oleh Allah, memang sudah difirmankan oleh Allah, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kemudian yang dari hadis yaitu Rasul bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bahwa siapa saja yang meniti satu jalan di mana di situ terdapat ilmu yang dia cari, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah pasti di sini memakai fi'il mudhari ya, fi'il madhi. Di mana jika ada suatu lafal yang mengartikan suatu perihal yang akan dihadapi, tapi bentuknya di sini madhi, itu berartikan hakikat. Pasti, berartikan pasti. Jadi pasti Allah mudahkan jalannya nanti ke surga. Jadi siapa saja dari Anda atau dari siapapun itu yang mencari ilmu atau meniti suatu jalan, contoh sekarang kita tahlilan lah ya, tahlilan, kita jalan ke sana ke tahlilan tersebut. Terus kalau cuma sekedar tahlilan,
itu pahalanya mungkin satu macam, yaitu mendoakan orang yang sudah meninggal, dimana jika kita mendoakan saudara kita sesama muslim, maka kita juga akan mendapatkan apa yang didoakan kita kepada orang tersebut. Jadi mendapatkan itu ya, satu macam. Kemudian jika di tahlilan tersebut itu ada ilmu yang diberikan oleh orang yang memang mengetuai atau jadi tokoh lah di tahlilan tersebut. Seperti ada seorang kiai yang mengetuai pengajian atau tahlilan tersebut. Terus sang kiai itu memberikan suatu ilmu di dalam tahlilan tersebut. Meskipun itu cuma satu macam ilmu. Itulah yang disebut dengan kategori man salaka thariqan yabtaghi fihi ilman. Barang siapa yang meniti suatu jalan di mana di jalan tersebut itu ada suatu ilmu yang dicari. Jadi ketika kita meniti jalan tersebut, itu kita mendapatkan ilmu, begitu. Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka pasti Allah mudahkan jalannya dia untuk masuk ke dalam surga nanti di akhirat. Ini jika dikutip dari hadis Rasul. Kemudian dilanjutkan lagi, wa innal malaikata la tadau ajnihatiha la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna'u. Dan sesungguhnya para malaikat nih ya, kalau jamaknya malaikat itu malak. Jadi kalau malaikat ya cuma malaikat satu berarti. Kalau malak itu jamaknya malaikat. Jadi banyak malaikat lebih dari satu, itu bentuk lafzinya adalah malak. Kalau malaikah itu satu. Dan sesungguhnya malaikat berarti satu. Rela untuk membentangkan sayapnya untuk mencari ilmu. Sebagai tanda kerelaan atau keridhaan dia kepada orang yang mencari ilmu. Atas apa yang dia cari, atas apa yang dia kerjakan. Dari ridhonya malaikat, dia rela membentangkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu. Terus, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil ma'i. Dan orang yang alim itu dimintakan ampun oleh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, sampai ikan yang ada di lautan ataupun ada di air tawar ya. Jadi ikan yang ada di dalam air itu memintakan ampun kepada orang-orang yang alim.